Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya sebuah firman yang pendek sekali hari ini. Mungkin yang terpendek. Ini firman terpendek yang pernah saya buat PowerPoint-nya. Tapi saya berharap Tuhan juga berbicara tidak lama-lama. Tuhan itu tidak bertele-tele. Yang bertele-tele kadang-kadang bejananya adalah yang menyampaikannya. Tapi hari ini firman yang berjudul kebenaran yang menyelamatkan. Inti fokus firman diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saya garis bawahi, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Apa sih firman ini terlalu sering kita dengar ya, banyak sekali. Tetapi saya mau mengatakan sesuatu karena judulnya adalah kebenaran yang menyelamatkan. Saya mau katakan sesuatu, ini dunia hari-hari ini penuh dengan kebenaran versi sendiri. Ya, versi sendiri ini bisa TikTok, karena TikTok mengatakan ini benar. Bisa Instagram karena Instagram mengatakan ini juga benar. YouTube, oh ini saya sering dengar banyak khotbah bagus-bagus itu. Jadi ada kebenaran yang disampaikan oleh YouTube. Ada kebenaran yang juga disampaikan influencer yang menurut saya bagus juga gitu. Akhirnya muncul pemikiran loh kalau gitu kebenaran itu relatif ya. Ternyata semua orang bisa punya kebenaran. Yang penting menurut saya benar dan baik maka itu oke. Nah inilah masalahnya. Masalahnya ada masalah gitu loh. Ada masalah dengan masalah ini. Yaitu tidak semua yang baik itu benar. Meskipun yang benar itu selalu baik. Coba ulangi. Tidak semua yang baik itu tetapi yang ya. Jadi yang baik itu belum tentu benar. Kalau yang benar selalu iya benar itu. Bisa bingung, saya juga bingung. Tadi ngomong apa ya? Tapi saya mau quote-nya ini benar loh. Bahwa tidak semua yang baik itu adalah benar dan maksudnya kebenaran yang berdasarkan Alkitabiah, yang berdasarkan firman. Karena bisa mirip loh, serupa dan mirip gitu. Dan saya mau katakan demikian ya. Kita ini sering lihat sesuatu yang viral, jujurlah kita kalau yang viral itu kita pengen tahu juga gitu. Padahal nggak semua yang viral itu benar. Jadi kalau yang benar itu kan baik, tapi kalau yang belum tentu benar ya belum tentu baik. Oleh sebab itu banyak sekali opini itu dibentuk oleh yang viral. Ya, banyak sekali kan kalian pernah ikutin sebuah berita yang viral mendadak gitu, ada nggak ya? Yang kalian ikutin berita terakhir ini yang viral tuh apa ya? Saya nggak tahu. Tapi, perang betul, iya perang, iya. Dan lucunya, saya tadi malam itu gini, dengar viral atau enggak itu tergantung kalian tuh pengikut sosial media mana, begitu ya. Karena ada yang namanya sistem algoritma. Ini saya udah tua, jadi saya enggak seberapa ngerti ini algoritma. Kalau kalian ngerti kan ya Mas ya? Iya ya, ini yang umurnya di bawah 40 tahun yang ngerti. Kalau di atas tuh kadang algoritma itu maksudnya gini. Kalau di sosial media itu yang kamu suka nonton itu nanti keluar nyusul
semuanya itu gitu. Kalau saya suka masak, itu yang keluar masak. Betul nggak? Nah, terus lah kalau teman masak nggak apa-apa. Nanti kalau khotbah nih ya, saya suka khotbah. Nanti khotbah tentang yang lain itu yang berhubungan tuh semua masuknya itu gitu. Nah, terus kalau saya berpikiran tentang transformasi, aduh, kalau cuman mengandalkan transformasi, pengetahuan transformasi berubah, yang namanya dunia ChatGPT itu memberikan lebih pinter dari hamba Tuhan, gitu ya kan? Wah, berubah ini, berubah itu. Makanya saya ingat tuh khotbahnya yang tentang kita tuh berubah karena apa? Kalau gara-gara situasi itu yang level paling rendah. Tapi kalau berubah gara-gara perilaku, itu kadang-kadang perilaku berubah itu kan bagus. Ada orang dulu waktu kecil ditindas terus sama orang tuanya, kamu bodoh, kamu itu. Terus tapi dia berubah menjadi orang yang gara-gara ditindas, jadi perilakunya pokoknya belajar. Supaya aku bisa membuktikan diri, aku itu gak bodoh gitu. Ternyata pinter, berubah perilakunya, darinya males, berubah. Tapi apakah itu bagus, berubah? Iya. Tapi apakah itu transformasi? Maksud saya sesuai kebenaran firman Tuhan? Belum tentu. Karena setelah sukses, dia masih terbayang dengan trauma-trauma. Itu cuma contoh ya yang dikaitkan, benar gak ya? Persepsi saya benar ya, mudah-mudahan benar loh ya, ini khotbahmu nih. Jadi kalau cuma berubah perilaku, itu kadang bagus. Gitu. Kadang-kadang orang gara-gara punya pacar, berubah loh jadi rajin. Nah, kalau berubah jadi rajin, berubah jadi baik itu karena pacar, ya puji Tuhan. Tapi nanti kalau udah jadi istri atau suami, nah loh, udah hilang itu motivasi. Nah itu perubahan yang demikian transformasi enggak? Belum juga sih. Nah ini soal transformasi ya, tapi saya mau katakan kadang-kadang viralnya sesuatu membentuk satu sistem itu gara-gara algoritma. Nah karena algoritma itu kita ketemu, masuklah. Sama, nanti kalau semua yang kita lihat dari sosial media mengatakan ini adalah benar, bahaya sekali. Karena PowerPoint selanjutnya, media sosial ini ternyata membentuk cara pikir kita. Karena apa? Loh, semua orang bilang benar kok. Gitu. Ini benar loh. Ini benar. Semua orang bilang benar. Maka itu persepsi kita terganggu, teralihkan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kenapa kok akhirnya saya hari ini khotbahnya kok tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya tahu kita semua udah ke gereja. Kita semua baca firman Tuhan. Tetapi sekali lagi belum tentu kita punya transformasi pikiran yang sudah benar-benar bisa memisahkan antara kebenaranku dan kebenarannya. Karena kebenaranku terbentuk dari berbagai macam apa yang masuk ke dalam telinga, pikiran yang kita baca, yang kita apapun hadapi itu membentuk persepsi. Oleh sebab itu kelihatannya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Saya bukan melarang ikut sosmed karena kita itu yang menguasai tetapi bukan dikuasai. PowerPoint selanjutnya saya mau katakan. Sekali lagi, viral bukan berarti benar, bukan berarti alkitabiah ya. Viral bukan berarti benar yang maksudnya benar kebenaran firman Tuhan. Ini saya mau katakan aja. Kalian mungkin enggak percaya kata-kata yang viral ini. Tapi ini viral. Ya. Kok tahu viral? Ya karena saya tanya. Apa yang viral di dunia ini? Menurut sumber, ya ini nih yang viral. Loh sepintas ini kok kayak
Nasihat firman Tuhan ya. Nah, tapi yang terakhir tuh ada salah ketik, be your own truth ya, bukan truth. Nah ini yang saya mau kira-kira kita ini tahu nggak kebenarannya? Kita punya filter nggak yang bisa membedakan ini? Coba ya, kita cuman ini santai-santai aja deh. Santai-santai karena jarang saya bisa khotbah itu bisa berdiri di sini, pokoknya enggak usah kaku-kaku. Tapi coba yang pertama, follow your heart. Ini sering loh, ikuti apa kata hatimu. Siapa yang pernah dengar? Ya, siapa yang pernah dengar perkataan ini? Kira-kira ikuti apa kata hatimu. Ya iyalah kalau kita bingung dalam keadaan sedang sesuatu ini harus ngambil keputusan. Kita tahu firman Tuhan mengatakan ikuti apa kata Tuhan gitu ya. Nah, tapi kan apa kata firman Tuhan itu ada yang kalau jangan membunuh, jangan merusak, itu sangat lekterlek ya. Jangan menghindari untuk jangan menjauhi persekutuan gitu ya. Tapi ya contoh-contohnya aja. Yang sulit itu kalau yang abu-abu gitu loh. Yang abu-abu. Kalian harus, ini yang single dulu, nanti yang berpasangan saya kasih contoh. Oke yang single, follow your heart. Oke yang single biar yang single happy. Yang single berapa persen? Angkat tangan yang single. Single, oke. Oh jadi mayoritas itu sudah berpasangan. Minoritas itu penting. Karena di tempat ini yang single still available, nanti sebentar lagi nggak available. Jadi saya mau pastikan ini, saya doakan supaya kalian dapat pasangan yang mencintai Tuhan dan mencintai dirimu. Jangan punya pasangan yang cuma cinta Tuhan, tapi sebetulnya sebel sama kamu, ngapain gitu. Tidak usah dipertahankan. Capernaum happy sekali hari ini. Happy dia, tepat ya. Nah, follow your heart ya. Ini gini ini. Aduh, ini gimana ya? Ini calonku atau enggak? Gitu. Follow your heart itu kan Tuhan aku berdoa. Jujur kalau untuk firman Tuhan untuk pasangan hidup itu banyak yang udah berubah gitu ya. Jadi istilah dulu zaman saya God's perfect choice. Itu dulu saya. Saya percayanya Tuhan menyediakan jodoh untukmu, soulmate. Salah. Tuhan menyediakan, tapi kita punya pilihan. Puji Tuhan kita punya pilihan. Sehingga kalau punya pilihan boleh menolak, boleh. Anak muda jangan tergoda. Tolaklah kalau itu tidak sesuai Alkitab. Tolaklah kalau dia tidak cinta Tuhan. Tolaklah kalau dia tidak cinta kamu, cuman cinta dompetmu gitu ya. Jadi itu contoh. Tapi coba follow your heart ini waktu itu ngambil keputusannya gimana? Susah enggak? Susah enggak untuk mengatakan follow your heart? Follow God mestinya bukan follow your heart. Tetapi bukankah ini yang menjadi jebakan? Karena di hati kita merasa Tuhan bilang ini jodohku. Ini nanti jodohku ini. Kayaknya ini yang susah ini. Tantangannya ini di saya ini. Nanti ini saya akan milih. Tapi saya memilih sesuai firman Tuhan. Dan tiap kali kita berdoa seakan-akan Tuhan bicara yes. Tuhan bicara yes. Yang gak pernah putus, gak pernah ribut, terus putus. Mungkin gak ngerti ini. Tapi karena saya pernah ngalamin jadi ya itu. Sekali lagi ikuti bukan apa kata hati. Ikuti kata-kata Tuhan. Karena apa? Ternyata hati manusia itu tidak selalu dapat dipercaya. Jadi intinya kalau jatuh cinta, itu apapun yang kau dapatkan dari Tuhan tuh kelihatannya kamu dengernya itu iya.
Padahal Tuhan bilang hati-hati. Padahal ada red flag, hati-hati ini. Tapi karena jatuh cinta itu membuat buta. Nah ini contoh, follow your heart itu tidak alkitabiah. Tapi follow God's heart, kalau God's heart hati Tuhan. Dan kalau pilih Tuhan, maka akan ada Roh Kudus yang membimbing dan kita mesti peka. Oke. Yang kedua, you deserve happiness. Nah ini pernah nggak dengar? Loh kita tuh layak loh bahagia. Layak bahagia. Saya kasih contoh sekarang untuk suami istri. Istri itu layak loh bahagia, bener. Kalau udah kawin lama, tambah lama ini honeymoon tuh bisa luntur. Bukan honeymoon, bloody-moon bisaan. Bener-bener. Sungguhan saya ngalamin meskipun pendeta ngalamin bloody-moon. Dan pernah dalam hati ya kalau bayangin kita lihat yang viral aja. Terus mereka mengatakan, oh you have the right. Istri engkau punya hak untuk bahagia. Gitu. Suami, engkau suami dilecehkan. Engkau punya hak untuk meninggalkan orang yang tidak tunduk padamu. Pakai ayat lagi sebagian pakai ayat. Dia tidak tunduk. Gitu. Tinggalkan. Wah, istri juga gitu. Firman Tuhan katakan tunduklah. Tapi karena percayanya you deserve happiness, sekali-sekali tanduklah suamimu. Gitu dia. Jadi you deserve happiness, firman Tuhan kok nggak pernah katakan happiness. Karena kebahagiaan itu beda dengan sukacita. Amin. Kita bisa bersukacita dalam segala hal. Meskipun belum tentu waktu kita sukacita itu kita bahagia. Tetapi dunia membentuk satu persepsi. Kamu bahagia kalau suamimu baik. Kamu bahagia kalau suamimu memberikan segala sesuatu. Kamu bahagia kalau istrimu itu begini loh, yang ini loh, yang nurut loh, yang gak menjengkelkan. Kamu bahagia ya. Kalau sebagai orang tua kita bisa kecewa juga. Karena kita melihat, wah anak-anak kita kok tidak sesuai dengan harapan. Saya bisa kehilangan kebahagiaan. Kalau tidak ikuti apa kata firman Tuhan. Kalau cuma mau bahagia, saya mau bahagia. Kalau anak cucu perkasa di bumi dan semuanya oke-oke. Nanti kenyataannya belum tentu demikian. Bahagia tidak sama dengan sukacita. Yang nomor 2 ini hati-hati, sering dengar nih, you deserve happiness. Nah ini yang ketiga, cut off those who disagree. Ini yang namanya ghosting zaman beberapa tahun yang lalu. Tapi istilahnya gini loh, pokoknya kalau aku enggak cocok, langsung putus, hilang. Ini mempengaruhi sekali, pengaruh dalam hubungan. Kalau enggak tahu ya, kalau di Indonesia saya rasa belum, tapi bahaya sekali di luar negeri. Saya melihat bagaimana seorang anak yang tidak setuju dengan orang tuanya, langsung dia cut off. Putus hubungan, hilang aja. Nah, kalau di sini belum sampai saya melihat. Tetapi saya melihat gejala-gejala. Kok tiba-tiba kenapa ya? Itu kadang-kadang, kenapa ya, maklum ya kalau saya khotbah ada sedikit curhat, saya gak nyindir. Tapi ini fakta. Tapi saya belajar dari sini. Kenapa? Ada yang tiba-tiba jemaat itu, teman baik saya, sahabat Pastor Sam dan saya, tiba-tiba cut off, hilang. Gitu. Oh, ternyata gara-gara disagree, beda pandang gitu loh. Nah, oleh sebab itu bahaya loh ini kalau suami istri beda pandang terus langsung cut off ya kan. Jemaat juga demikian, saya ajari yuk. Kita mulai saling mengasihi, saling menerima. Tapi ini yang terjadi. Padahal kita ini percaya bahwa kita itu
ada di dunia ini, apalagi di gereja ini, butuh komunitas. Amin. Gak bisa berdiri dengan diri sendiri, itu gak bisa. Kita tetap butuh orang lain. Nah, makanya kalau kita cut off those who disagree, biasanya related. Karena percaya atasnya juga, percaya bahwa yang penting aku bahagia. Gak usah peduli orang lain. Kalau itu membuatmu bahagia, itu yang kau lakukan. Nah, loh, ini yang membuat aku bahagia. Kalau aku ketemu orangnya, aku gak tahan lihat wajahnya. Jadi oke, aku menghindar, cut off. Ya, kalau cuman menghindar dalam membuat batasan, itu mungkin masih dimengerti. Ini cut off dalam berarti putus hubungan. Nah, kalau yang terakhir ini, be your own truth. Nah, ini sudah sangat-sangat seperti percaya bahwa dirinya yang paling benar deh. Bahaya sekali kalau kita merasa dirinya yang paling benar. Dan tanpa sadar, orang yang demikian ini tampilnya bukan berarti orangnya arogan begitu, enggak. Dia merasa dirinya benar, orangnya bisa sopan. Tapi dia keras, gak bisa diberi masukan oleh orang lain. Padahal ini bahaya sekali karena Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Dia. Nah, ini yang sering kita dengar ya, viral-viral yang sering. Terus gimana kita akhirnya? Kalau kita sekarang menghadapi dunia ini dengan segala tawaran yang menarik, saya mau katakan sekali lagi, semuanya harus berdasarkan firman Tuhan. Kembali ke sebelumnya, bahwa persepsi itu didapat dari sosmed. Ya, persepsi didapat dari sosmed. Sebelumnya yang ini. Saya mau katakan demikian Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang terkasih gitu ya. Kalau nanti satu kali kita menjumpai tantangan, satu kali kita hidup kan pasti menjumpai tantangan, kita tahu kemana kita cari sumber solusi. Ya, cari di mana sumber solusi? Saya ketemu tantangan ini. Padahal solusinya itu sudah Tuhan tawarkan di ayat pertama. Yesus jalan. Yesus jalan dan Yesus kebenaran. Dan kebenaran setelah itu Yesus hidup. Apakah firman Tuhan ini bisa diaplikasikan sebagai anak Tuhan kalau kita menemui tantangan jalan buntu? Saya pertama percaya ya dan amin. Kelihatannya too simple, terlalu sederhana. Masa sih? Ya, Tuhan menolong. Ingat loh firman yang tadi saya bacakan, ini Tuhan Yesus ceritanya panjang, nanti baca secara utuh. Ini adalah gara-gara Tuhan Yesus mau meninggalkan dunia sebentar lagi. Sehingga dia kasih, ya, dia kasih nasihat yang baik, jangan takut, jangan gelisah, jangan apa, gitu loh. Ya, kamu ikuti aja. Ikuti nanti kemana aku pergi. Lalu murid-muridnya tanya, gimana aku bisa ikut kamu kalau aku nggak tahu kamu pergi kemana? Nah, dulu berarti kita ini kalau sudah seperti kita menghadapi tantangan, kita juga tanya, kemana aku harus pergi? Kita maunya dapat semacam berita acara atau Google Map yang ada tulisannya. Habis ini ke sana, ke sini, ini dan itu. Tuhan mengatur setiap langkah kita. Itu sesuai dengan prinsipnya, tetapi caranya berbeda. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kalau ngatur, memberi pertolongan, prinsipnya sama, tapi jalannya untuk A dan B dan C, itu caranya bisa lain-lain. Prinsipnya sama. Oleh sebab itu, apa sih aplikasi dari Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Saya cuma mau hari ini belajar satu, bahwa kebenaran kita
bisa salah. Kalau kebenaran kita salah, jalan kita juga bisa salah. Sehingga jalan kita salah, hidup ini juga bisa nggak karu-karuan. Jalan, kebenaran, dan hidup itu satu paket. Oleh sebab itu saya percaya hari ini, saya bilang ini singkat sekali khotbahnya. Iya, saya percaya bahwa kita akan temui tantangan. Bagaimana cara kamu memandang persepsimu terhadap Tuhan, itu penting. Karena kalau kamu persepsi kepada Tuhan, oh Tuhan, Engkau baik. Terus engkau baca firman, dan semua yang ada di firman Tuhan itu sama, akan masuk lebih banyak. Kalau biasanya yang lebih menyusul banyak, algoritma dari sosial media. Tapi kalau engkau dekat dengan Tuhan, dan engkau percaya Tuhan, maka kalau engkau tanyakan Tuhan, kebenaranmu yang mana? Karena aku nggak mau nih, kebenaranku itu mencampuri. Jadi kita mencampuri kebenaran Tuhan yang asli dengan apa yang aku pikir baik. Padahal yang baik belum tentu benar. Setelah kita tahu bahwa ini benar-benar kebenaran firman Tuhan, ternyata kita hadapi apa yang firman Tuhan katakan kok lebih susah. Karena apa yang opini manusia katakan, bahkan suara yang terbanyak, bahkan yang tertrendi, yang terviral, itu menawarkan keamanan, kenyamanan, jalan pintas yang lebih gampang. Bahaya sekali. Ini mengapa anak muda bisa jatuh di dalam narkoba. Kenapa? Enggak usah anak muda, semua orang jatuh dalam pinjol. Kenapa? Kok kita gampang tertipu dengan investasi yang ternyata bodong. Bukan karena kita bodoh, kita tuh enggak bodoh. Justru karena kita sekarang banyak bantuan yang super genius, bisa cek di sini, cek di situ, cek di sana gitu loh. Sini bilang bagus. Iya, aman. Padahal firman Tuhan katakan, kadang-kadang kalau sudah pengen sesuatu, kebanyakan yang kepengennya itu uang gitu loh. Financial. Aku butuh ini. Ini menawarkan yang, waduh kalau aku dapat ini, enak ini sudah. Aman sudah. Padahal firman Tuhan katakan bahwa hati-hati. Karena akar segala kejahatan itu dari apa? Cinta uang. Keserakahan itu. Bukan uangnya loh, uang tuh enggak apa-apa. Jadi kalau memang kita butuh uang, tetapi karena kita akarnya serakah, dan ini tiap orang lain. Bagi seseorang itu kebutuhan per bulan 10 juta itu enggak cukup, normal. Bagi seseorang 100 juta enggak cukup, ya terserah tiap orang. Tetapi kalau yang kebutuhannya ini 5 juta tapi kepingin untuk dapat, aduh kalau aku bisa dapat ya wis 20 kalinya 100 juta lah ya. Seperti orang itu. Dan ini di mata ini sudah ada caranya. Sangat jelas, sudah diselidiki, bisa. Dan orang banyak ngikuti, kenapa enggak? Lalu kita ikut dan terjadilah. Nah, oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan itu jauh tidak nyaman. Apa yang viral jauh lebih enak. Tapi apakah kita mau pilih yang mana? Oleh sebab itu saya akhiri, hati-hati. Karena media sosial ini bisa membentuk persepsi. Tapi biarlah kita tetap teguh memilih mengikuti firman Tuhan. Dan kalau kita ikutin firman Tuhan itu apa?
Hasilnya, firman Tuhan membentuk karakter. Saya enggak janji firman Tuhan selalu menjamin apa yang kita doakan terjadi. Saya enggak katakan kalau firman Tuhan mengubahkan situasi. Ya memang segala sesuatu itu ciptaan Tuhan, Tuhan mau merubah kondisi. Tapi sekali lagi Tuhan lebih tertarik bukan kondisinya yang berubah, tetapi hati kita yang berubah. Dan hati yang berubah itu terbentuk dari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Saya tahu banyak yang berdoa, kok belum dapat apa yang saya doakan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mintalah, Tuhan, ini aku butuh jalan keluar. Tetapi aku cuman mau jalan keluar yang sesuai dengan kebenaran. Karena dari situ aku tahu, kalau aku taat mengikutinya, maka aku akan mengecap kehidupan yang sesuai Engkau rencanakan bagiku. Hari ini saya percaya setiap kita sedang menghadapi tantangannya sendiri-sendiri lah. Tapi biarlah kita enggak pakai kebenaranku. Kita enggak ngaku sih kalau ini kebenaranku, enggak ngaku, enggak terucapkan. Tapi terekspresikan dari bagaimana engkau mengambil keputusan, terekspresi dari bagaimana engkau menjalani hari-harimu, mengucap syukur, bersyukur atau menggerutu gitu ya. Terekspresi dari bagaimana kita juga mempercayai orang, memperlakukan orang. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu karena persepsi kita. Dan persepsi kita itu ternyata membentuk apa yang akan kita putuskan, apa yang kita lakukan dan akan kita hidupi. Biarlah hari ini kita tetap memilih bukan yang viral, tetapi yang benar. Karena firman Tuhan itu ya dan amin dahulu, sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang. Terima kasih Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kami telah menerima keselamatan-Mu. Dan biarlah kami tetap tidak meremehkan apa kata firman Tuhan. Tidak menjadikannya kuno. Tidak menjadikannya out of date. Tapi firman Tuhan menjadi kompas. Kompas yang menuntun jalan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak tergeming atau terpukau dengan sesuatu yang banyak followersnya. Terutama dunia digital yang penuh suara ya Tuhan. Kami percaya, kami ingin mengizinkan Roh Kudus yang bersuara. Kami tahu bahwa dunia mungkin mengatakan hidupmu sempurna kalau hidupmu memiliki uang, sukses, keluarga, istri, suami, anak. Tetapi biarlah kami tetap mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kebenaran Kristus hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya tutup dengan satu kata viral yang lupa saya katakan. Kebohongan paling berbahaya itu bukan yang kelihatan bohong, tapi yang kelihatan benar gitu ya. Kadang apa yang kelihatannya benar itu malah menjadi kebohongan yang menjerat kita. Amin. Thank you Pastor Fanny.
Sebentar lagi kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya boleh minta tolong bantuan Asher untuk bisa membagikan perjamuan kudus. Dan boleh kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu